Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mendemokan sedikit penggunaan aplikasi remote jarak jauh yang kita gunakan untuk meremote klien kita, baik dia itu adalah Windows, Macintosh, Android, iOS, smartphone Android iOS maupun Linux maupun perangkat yang lainnya. Saya terbiasa dulunya menggunakan aplikasi-aplikasi seperti RealVNC, TeamViewer, TypeVNC dan yang lain-lain ketika meremote aplikasi Windows di tempat lain atau kita remote dengan jarak jauh. Tetapi semenjak banyaknya klien yang berhubungan dengan smartphone, saya pindah ke remote jarak jauh menggunakan AnyDesk. Bagi saya, penggunaan AnyDesk ini lebih tepat meremote jarak jauh klien kita, baik dia itu adalah perangkat smartphone Android iOS-nya, iPhone-nya, maupun perangkat laptop atau komputer. Baik, pada tutorial kali ini saya akan mendemokan bagaimana penggunaan AnyDesk untuk meremote Android kita maupun meremote Linux nanti ya. Kebetulan dalam kali ini saya menggunakan operating system Linux Mint. Silakan Anda download AnyDesk di semua platform ada ya. Kalau Anda menggunakan Windows, silakan di-download persis Windows gitu ya. Dengan mendownload ini berarti viewer-nya nanti ada di operating system ini. Kalau yang kita akan remote itu adalah smartphone Android, berarti di client Android-nya itu juga harus diinstal AnyDesk. Jadi dua-duanya ya. Nah, konsep AnyDesk ini berbeda sedikit dengan RealVNC atau TypeVNC atau TeamViewer, di mana dia dibagi dua biasanya ya. Kalau VNC biasanya ada yang VNC viewer-nya sebagai client-nya, kemudian ada VNC host-nya sebagai servernya yang mau kita remote seperti itu. Nah, AnyDesk ini digabung ya. Ketika kita install AnyDesk di platform Android-nya kita misalnya, berarti kita bisa meremote klien jarak jauh menggunakan smartphone Android kita. Begitu juga AnyDesk yang kita install di Android kita itu menjadi bisa di remote jarak jauh menggunakan perangkat yang lain yang sudah terinstall AnyDesk. Oke, seperti itu. Ketik saja di Google atau download anydesk.com, download sesuai dengan platformnya Anda. Nah, kebetulan saya mau pakai Linux Mint di sini. Saya pakai Linux Mint 19.1 gitu ya. Kalau di Linux Mint sebenarnya Anda tinggal pakai yang GUI-nya saja di Software Manager. Anda ketik saja sebenarnya AnyDesk itu ada ya. Kalau Anda tidak mau install dari situ ya silakan download dari sini ya. Oke, diketik saja di sini AnyDesk. Seharusnya ada di repositorinya ya. AnyDesk. Oke, ini saya buka saja. AnyDesk sudah terinstall ya. Ini ada di repositorinya. Ini tampilan AnyDesk di Linux Mint saya ya. Kalau Anda menggunakan Windows ya silakan install yang AnyDesk yang per Windows. AnyDesk download. Dia tersedia ya, dan ini gratis. Mengapa saya anjurkan Anda pakai ini ketika Anda banyak kerjaan untuk meremote jarak jauh? Karena ini memang gratis. Kalau yang seperti TeamViewer atau RealVNC dia sekarang kan udah berbayar. Ada yang free-nya tapi dia terbatas ya. Nah, kalau ini dia memang free ya, seperti itu. Kalau Anda menggunakan Windows, silakan Windows. Nah, di smartphone Android-nya Anda install saja AnyDesk di Play Google itu ada.
Ketika Anda ingin meremote Android dari AnyDesk desktop seperti ini, tentu di kliennya juga Anda harus ada install ini, ya. Contoh penggunaannya nih bagi saya ada pengalaman dari sebuah klien saya. Kita ingin melihat aplikasi kita jalan di dia, misalnya ada error. Kita suruh saja dia install AnyDesk, kemudian kita remote, kita lihat hasil tampilan proses yang ada di sana, gitu. Apakah sebenarnya yang dikliknya dan segala macam atau errornya. Walaupun dalam model pengembangan sebenarnya kita bisa ngambil dari lognya, tetapi dengan melihat langsung hasil tampilannya bagaimana di sana, nah tentu itu lebih baik. Atau untuk mengajari apa langkah-langkah yang harus dilakukannya, bisa kita melakukan AnyDesk dengan syarat dia sudah install AnyDesk di platform Android-nya, seperti itu. Nah, seperti ini dia AnyDesk gratis, sudah saya install, sama model tampilannya. Oke, kita buka ini. AnyDesk ini tampilan, ini berarti dianggap sebagai code atau number untuk Linux Mint saya ini di remote. Apabila saya ingin meremote Linux Mint saya ini dari smartphone Android saya, tentu ini nih yang saya masukkan, gitu ya. Nah, kalau saya ingin meremote handphone Android saya atau handphone Android klien saya, kita masukkan ini. Tentu dengan syarat di klien Android-nya juga sudah dibuka AnyDesk-nya. Saya contohkan, saya buka di smartphone Android saya, kemudian muncul code-nya di situ adalah 833449026. Nah, ini dia, ya. Sebenarnya yang ini tadi ya, yang sudah ada ya, saya anggap baru lagi ya, seperti itu. Nah, koneksi antara AnyDesk dengan smartphone Android kita ini bukan over WiFi atau over ini ya, USB data, tapi dia over data ya, artinya dia remote jarak jauh gitu ya, melalui online gitu. Nih, saya apply seperti ini, ya akan muncul. Kemudian di Android-nya yang kita remote ini akan muncul apakah dia akan menerima atau tidak session atau connection yang dilakukan. Saya ibaratkan saya terima, saya accept. Oke, kemudian ada start now. Ini tampilannya jadinya seperti ini. Nah, ini handphone Android saya, ya. Ini handphone Android saya yang saya sudah remote. Nah, ini kelihatan seperti ini ya. Tampilannya. Nah, dengan begitu, kalau kita ingin melakukan tunjuk ajar terhadap klien, ini bisa seperti kursor. Di handphone Android-nya juga akan kelihatan kursornya ya. Kelihatan kursor seperti apa di situ. Nah, begitu teknik bagaimana melakukan remote-nya ya. Ini juga bisa melakukan remote. AnyDesk di handphone Android juga bisa kita gunakan untuk meremote kliennya kita atau server yang lain. Ini sama, ini yang saya sampaikan tadi. AnyDesk di Android seperti ini. Nah, kalau kita ingin meremote, tinggal masukkan saja ininya ya, senumber yang ditetapkan yang sudah ada di seperti yang tadi. Tentu ini sangat efisien untuk melihat apa yang terjadi di kliennya kita. Artinya kita meremote menggunakan remote jarak jauh ya, seperti itu. Cukup simpel sebenarnya ya, baik dia meremote handphone jarak jauh maupun meremote server kita melalui perangkat Android-nya kita gitu. Mungkin itu saya pribadi rekomendasikan AnyDesk ini apabila Anda ingin meremote klien jarak jauh, terkhusus kliennya Anda itu menggunakan smartphone. Lebih simpel dia dan lebih fleksibel seperti itu. Mungkin itu tutorial kita di video ini. Mudah-mudahan ada berguna. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.